Oh iya, Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada pagi hari ini, kita kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang telah menciptakan, mengatur alam semesta ini. Karena berkat Allah lah kita masih bisa untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam selalu hendaknya kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa bahwasanya kita sekarang sudah berada di tanggal 6 bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Artinya kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki 10 Dzulhijjah yang merupakan hari raya Idul Adha. Sehingga untuk itu marilah, kalau seandainya di antara kita man kana lahu si'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan ya untuk berkorban, karena ini adalah di antara ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pengajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada babul khaufi minasyirki, kalau tidak salah ya. Bab takut dari perbuatan kesyirikan. Pada kitab tauhid yang kita biasa bahas di 2 kali dalam sepekan, 2 kali dalam sebulan. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, kita telah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. 2 ayat ini sama, terletak dalam surat yang sama. Kemudian surah Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 ini, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang artinya sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni bagi siapa, ayyusyraka bihi, bagi orang yang mempersekutukannya. Maksudnya orang yang meninggal kemudian tidak bertobat dari perbuatan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni yang selain syirik itu, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah.
Kemudian ayat yang berikutnya adalah surah Ibrahim ayat 35. Ini doa. Doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bagaimana doanya beliau? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku. Itu arti wajnubni, jauhkanlah aku ya Allah, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim sampai berdoa seperti itu? Karena ada rasa khauf, takut dan khawatir dari perbuatan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil dari Al-Quran, dan ini kalau tidak salah telah kita bahas penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya. Kita masuk dalil yang berikutnya, yaitu hadis, ya, dalil dari hadis. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis yang semoga Allah rahmati, wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya'u. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi wa Tabrani fi mu'jamihi al-kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam al-Kabir. Yang artinya Rasulullah bersabda, akhwafu, yang paling aku takutkan, ma akhafu alaikum, yang menimpa kalian, asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, dan ditanya Nabi tentang syirik kecil yang beliau maksudkan, faqala, Nabi menjawab, ar-riya'u, adalah riya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah seandainya Rasulullah SAW takut akan kesyirikan yang hanya syirik kecil, tentu syirik besar lebih ditakutkan. Ini namanya mimbabi aula, kan gitu. Ya, terlebih lagi syirik besar. Kalau Nabi takut akan tertimpa oleh syirik kecil, tentu lebih utama lagi Nabi takut tertimpa syirik besar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dicontohkan oleh Nabi karena ada yang bertanya, maka Nabi menjawab, di antara bentuk syirik kecil itu adalah riya, adalah riya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata pensyarah kitab ini, qala asy-syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab ini yang menjelaskan kitab ini, wa fil hadisi, dalam hadis ini, ay al hadis alladhi, yaitu hadis yang telah diriwayatkan, rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani, wa Ibnu Abi Dunya, wa wal Baihaqi, dan Imam Ibnu Abi Dunya, dan Imam Al-Baihaqi. Ini perawi-perawi atau ulama hadis yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Dalam hadis ini Rasul tadi mengatakan apa Bapak Ibu? Akhwafu, kan gitu. Ma akhafu alaikum, ai asyaddu khaufan akhafuhu alaikum, itu artinya. Maksudnya adalah sesuatu yang asyaddu itu yang paling gitu Pak. Yang paling syadid itu, yang paling amat ditakutkan, yang aku khawatirkan menimpa kalian, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syirik kecil. Dan ditanya Nabi, maka Nabi menjawab riya. Fasu'ila anhu, ditanya tentangnya, yaitu tentang syirik kecil itu, maka Nabi mencontohkan, contohnya adalah riya. Maka riya ini apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Riya ini adalah, kata beliau, ini berasal dari kata ro'a, ya roh, dari kata ru'yah, kan gitu. Ru'yah itu artinya melihat, Pak.
Jadi orang yang ria ini suka, senang kalau seandainya ibadahnya dilihat oleh orang. Jadi kalau seandainya ada orang yang melihat ibadah yang dia lakukan, tambah bersemangat dia. Tapi kalau tidak dicari orang, Pak, ya tidak usahlah buat konten lain ada yang jadi. Ya, ini contoh Pak ya. Sepi ya, sepi yang melihatnya. Jadi tidak semangat dia. Ini ria nih Pak. Dan ria ini merusak pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala yang kita lakukan. Kata beliau, kata pensyarah kitab ini, ria itu adalah Bapak Ibu artinya adalah izharul ibadah, menampakkan ibadah. Liqasdi ru'yatin nasi laha, dengan tujuan, dengan maksud supaya manusia melihatnya. Fayahmadunahu 'alaiha. Lantas kemudian manusia memujinya atas ibadah yang dia lakukan. Jadi ada dua kata, tujuannya sama-sama ria, tujuannya sama-sama mendapatkan pujian manusia. Yang satu menampakkan, yang satu memperdengarkan. Nah, kalau yang menampakkan ibadah ini namanya Pak, izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi 'alaiha, kan gitu. Dia menampakkan ibadah yang dia lakukan dengan tujuan supaya manusia melihatnya. Fayahmadunahu 'alaiha, lantas kemudian manusia memujinya lantaran atas ibadah yang dia tampakkan itu. Ada satu temannya Pak namanya Sum'ah. Kalau Sum'ah ini Pak, dia menceritakan, memperdengarkan, alhamdulillah Pak, malam tadi aku yo jago jam 3. Kawan tak ada batanya Pak, tahajud aku Pak, masya Allah Pak, yang khusyuk pada rasanya. Oh iya Pak, mantap ya, masya Allah. Dipuji sama kawannya Pak, masya Allah memang hebat Pak. Ayolah Pak, alhamdulillah Pak ya. Telah 30 tahun nanggu hidup tidak pernah sekali pun tertinggal tahajud ya Pak, gitu ya. Kemudian tambah dipuji, tambah tersanjung dia. Ini rusak amalannya. Sum'ah, memperdengarkan amalan untuk mendapatkan apa Pak? Pujian. Ini hati-hati Pak, ini paling ditakutkan oleh Nabi nih Pak ya. Apalagi di zaman sekarang Pak, mudah-mudahan saja ya, konten-konten kreator itu ikhlas. Mudah-mudahan kita nggak boleh suzon banyak. Kita berharap mudah-mudahan mereka ingin memotivasi orang. Kan banyak sekarang Pak ya konten kreator magih orang susah dibuat konten ya kan, direkam ini Pak gitu. Nah, mudah-mudahan Pak gitu. Jadi kita tidak boleh juga suzon ya. Mudah-mudahan mereka niatnya ingin memotivasi orang untuk bersedekah. Artinya ya kita harus suzon dan juga harus mawas diri, jangan sampai ya, kita beribadah nanti mengharapkan pujian dari manusia. Karena ini sangat ditakutkan oleh Nabi sebagaimana hadis yang dibawakan oleh penulis ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Kata penulis, kata pensyarah kitab ini, li kamali syafqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi. Disebabkan kesempurnaan rasa empati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya terhadap umat ini, yaitu umat beliau, umat Islam ini, wa nushihi lahum, dan dalam rangka nasihat beliau kepada umat, kepada mereka itu kita, umat beliau ya. Bihaitsu, ketika lam yatruk khairan, tidaklah beliau meninggalkan satu kebaikan pun, illa dallahum alaih, kecuali Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada mereka atas kebaikan atau kepada kebaikan itu. Wala syarran, dan tidak ada satu keburukan pun, illa haddarahum minhu, kecuali Nabi telah memperingatkan mereka, kita umatnya, dari keburukan tersebut. Ketika Nabi telah menjelaskan seluruh kebaikan
dan ketika Nabi telah menerangkan seluruh keburukan, maka ketika itu sempurnalah agama itu. Disebutkan juga Bapak Ibu dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un alladhi yuqarribuka ilal jannah wa yub'iduka 'anil nari illa qad buyyina lakum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Rasul bersabda, tidak ada yang tersisa sedikit pun dari masalah agama ini yang mendekatkan diri kalian kepada surganya Allah dan yang menjauhkan diri kalian dari nerakanya Allah, illa kecuali qad buyyina lakum, telah dijelaskan oleh Nabi kepada kalian oleh Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Agama itu sudah sempurna. Walaupun Bapak Ibu tidak ada di masa Nabi, namun sudah ada kaidah-kaidah, rumus-rumus yang telah disampaikan oleh Nabi. Contoh Pak, narkoba, heroin ada nggak di zaman Nabi Pak? Tidak ada. Ekstasi tidak ada dalam Al-Quran. Janganlah meminum ekstasi, kan ada. Namun sudah ada rumus-rumus yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, Al-Quran juga, bahwa Allah itu wa yuharrimu alaikumul khaba'is, kan gitu dalam Al-Quran. Allah itu telah mengharamkan atas kalian yang buruk-buruk. Jadi apapun yang buruk-buruk yang bisa merusak kita itu telah diharamkan oleh Allah. Kemudian Nabi juga telah menyampaikan dalam sabdanya, la darara wa la dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang merusak diri dan tidak boleh juga melakukan sesuatu yang merusak orang lain. Nah, sehingga segala sesuatu yang merusak diri dalam rumusan atau kaidah yang telah diwariskan oleh Nabi, ini hukumnya tentu haram. Maka Bapak Ibu, ya, contoh juga memang dalam Al-Quran tidak ada Allah mengatakan jangan merokok. Di hadis Nabi tidak mengatakan jangan merokok. Namun merokok itu ternyata menurut ilmu pengetahuan modern, menurut penelitian jurnal-jurnal para ahli medis sekarang, ternyata merokok itu sangat berbahaya, luar biasa bahayanya. Nah, sehingga para ulama berijtihad berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis, menyimpulkan karena rokok bisa merusak dan juga termasuk tabdzir, israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang menyia-nyiakan harta. Dan juga tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu temannya setan gitu ya. Maka diputuskanlah oleh para ulama bahwasanya hukum rokok haram. Nanti setiap merokok pada Bapak. MUI juga telah mengeluarkan fatwa juga, sebagaimana di channelnya di internet bisa kita baca juga. Nah, kalau ada orang merokok ibu hamil, anak kecil haram, atau di tempat-tempat umum. Nah, kemudian majelis Tarjih Muhammadiyah juga telah mengeluarkan fatwa rokok hukumnya apa Pak? Haram, karena tidak ada manfaatnya Pak. Ya. Bahkan lembaga kesehatan dunia, World Health Organization, lembaga kesehatan dunia itu telah membuat suatu hari Pak, hari bebas tembakau sedunia. Ada perayaannya tuh. Jadi yang merayakan orang Amerika, orang Prancis yang tergabung dalam organisasi kesehatan dunia ini sangat mengecam betul Pak tembakau. Bahkan kalau awak pergi Pak ke Singapura contoh Pak, itu nggak boleh sembarangan Pak, kan ada tampek khusus nak merokok lah di sini. Lantak ada seorang kan tidak merugikan orang lain. Nah, ini maka hal ini yang mesti kita pahami. Artinya Pak, Islam itu sudah sempurna. Semua yang mendatangkan manfaat itu dihalalkan dalam Islam,
dan semua yang mendatangkan mudarat tentu dilarang oleh agama kita yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini maksud dari perkataan beliau, tidaklah ya beliau meninggalkan satu kebaikan pun kecuali telah beliau tunjukkan umatnya, dan tidaklah beliau meninggalkan satu keburukan pun kecuali beliau telah haddalahu minhu, telah memperingatkan manusia darinya. Kemudian berkata beliau kelanjutannya, wa minasyarril ladzi haddara minhu wa minasyarril ladzi huddira minhu ad-dhuhuru bi madhharil ibadati li qasdi tahsili sana'in nasi li'annahu syirkun fil ibadah. Dan di antara gitu ya, dan di antara keburukan yang diperingatkan darinya oleh Nabi. Jadi keburukan yang diperingatkan oleh Nabi itu adalah memperlihatkan sebuah ibadah untuk tujuan mendapatkan pujian manusia. Li'annahu, karena yang seperti itu syirkun fil ibadah, adalah bentuk perbuatan syirik dalam ibadah. Wa in kana syirkan asghara, walaupun syirik kecil, fa khataruhu azimun, namun ya keburukannya besar, dampaknya besar. Apa dampak syirik kecil? Maka dampak syirik kecil itu Bapak Ibu, pahala kita sirna. Jadi setiap amalan yang kita lakukan yang terkena syirik kecil itu hilang, Pak, terhapus. Itu bedanya dengan syirik besar. Kalau syirik besar, kalau kita lakukan, seluruh amalan kita hilang pahalanya. Nah, namun kalau syirik kecil, amalan yang terkena syirik kecil itu saja yang terhapus pahalanya. Itu yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian kata beliau, li'annahu yahbitul amal alladhi qaranahu, karena syirik kecil itu menghapus, menghancurkan, menghilangkan pahala amalan yang terkena syirik kecil itu. Walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbatir riasati wal manzilati fi qulubil khalqi illa man sallama Allahu kana hadza akhwafa ma yukhafu ala salihin. Kata beliau, dan tatkala hati manusia, jiwa manusia ini pada dasarnya memang ada kecenderungan gitu. Majbulah itu ada kecenderungan yang Allah ciptakan seperti itu. Ya, cinta untuk mendapatkan kedudukan, riasah. Wal manzilah, sama, ya. Senang kita untuk dipuji itu ada, Pak. Ada potensi untuk itu memang. Fi qulubil khalqi, senang kita ada ya kedudukan kita di hati-hati manusia. Mendapatkan pujian dari manusia, senang. Jadi pada dasarnya seperti itu manusia. Illa man sallamallahu, ya, kecuali orang yang Allah selamatkan dari itu, kana hadza akhwafa ma yukhafu 'ala salihin, maka inilah perkara yang amat ditakutkan, dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh. Jadi riya ini, Pak, banyak menimpa orang-orang saleh. Kalau orang nyundak sholat, anak dirian gitu, sholat benda gitu. Nah, nanti yang terkena itu biasanya orang-orang yang sudah istiqomah sholatnya, sudah sering ke masjid, ya kan? Diuji nanti, Pak. Diuji dengan teman-temannya yang belum mendapat hidayah. Nanti kalau ada rasul, ya kan? Rasul bangga, ini jatuh kepada ujub nanti. Atau pingin mendapatkan pujian dari manusia, ini dikhawatirkan bisa menghilangkan pahala amalan yang kita lakukan tersebut. Kata beliau, liquwatid da'i ilaih, karena ya faktor yang mendorong untuk itu kuat. Untuk orang berbuat riya itu kuat sekali, ya. Bi khilafid da'i ila syirkil akbar, berbeda dengan faktor pendorong kepada syirik besar itu ya jauh lebih ringan
ketimbang syirik kecil. Karena syirik kecil ini Pak sering juga diistilahkan oleh para ulama dengan syirik khafi, syirik yang samar gitu. Jadi terkadang Pak tidak terasa rupanya lah syirik gitu kan gitu. Ya. Contoh nanti akan kita bahas Pak ya, penggunaan kata laula. Laula itu kalau bahasa Jawa kalau tidak karena si fulan. Nah, makanya dalam Islam itu ya jangan hindari penggunaan kata kalau tidak dek paja itu tidak boleh, jangan. Kenapa? Karena ini juga akan mengarah kepada syirik kecil. Artinya lupa dia dengan Allah. Padahal yang menetapkan segala sesuatu itu adalah Allah. Gitu. Kalau tidak diambu ya tidak kasalah saya sebelah Pak Jambu lah yang membantu gitu. Ada rasa sombong Pak ya. Nah, dan ini termasuk syirik kecil yang terkadang awak lupa Pak. Ya, lupa kita dan terlontar dengan kata-kata yang seperti itu. Makanya beliau mengatakan syirik kecil ini banyak pendorongnya. Liquwatid da'i ilaih, ya, besar, kuat pendorong kepada syirik kecil itu. Maka untuk itu kita harus betul-betul Bapak Ibu mawas diri. Makanya ada seorang ulama terkenal juga yang bernama Imam Ibnul Qayyim ya. Jadi beliau ya memberikan solusi Pak untuk menghindari atau untuk jaga-jaga, untuk memproteksi diri gitu ya dari syirik itu. Kalau sebelum beribadah itu kita bamanung sekete, kita hayati dulu. Misalkan kita tidak sholat Pak ya, kita camkan dalam hati kita, ya Allah, ini saya sholat untuk Engkau ya Allah, tanpa ada riya dan tanpa ada sum'ah. Ya, bukan karena manusia apa-apa ya Allah, ini karena Engkau ya Allah. Ya, jadi sebelum kita lakukan sebuah amalan Bapak Ibu, kita camkan, kita doktrin, kita sugesti hati kita tanamkan di jiwa kita, ya Allah, saya beramal ini ya Allah ya semata-mata mengharapkan pahala-Mu dan bukan untuk mendapatkan apapun dari kehidupan dunia. Ini Pak, kalau sudah seperti itu kan membantu keikhlasan ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun terkadang ria ini Pak di tengah-tengah perjalanan masuk cuman di situ loh Pak. Maka untuk itu memang ya diumpamakan kita itu lagi berjalan di atas pematang sawah. Jadi terkadang-kadang nak terjatuh Pak kepada ria itu. Ibaratnya sawah itu ria gitu ya. Pematang itu jalan ibadah yang sedang kita tempuh. Maka tatkala kita tersungkur ada rasa ria Pak, lawan. Ya kan? Masuk was-was syaitan supaya kita ria, ya kan? Lawan ya Allah ya. Ini ibadah ini untuk Engkau ya Allah, tidak ada manfaatnya pujian manusia ya Allah gitu. Nah, terkadang memang susah, memang mudah untuk diucapkan Pak. Ya, diamalkan susah gitu. Maka untuk itu kita butuh banyak-banyak berdoa Pak. Akan kita bahas nanti Pak, ada doa ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar doa ini. Doa ini diajarkan oleh Nabi ya kepada sahabatnya. Nabi mengatakan sesungguhnya syirik itu sangat samar sekali. Ya, bagaikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelap malam gitu ya. Di tengah gelap gulita malam. Kan enggak nampak apa ya, semut hitam berjalan di atas batu hitam di gelap malam. Ya enggak nampak aja. Seperti itulah ria itu kata beliau. Kalau seandainya kalian ingin terhindar dari ria, maka ucapkanlah doa a'udzubika aku berlindung kepada Allah ya dari perbuatan syirik ya yang aku ketahui, yang tidak aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang aku ketahui gitu Pak. Iya. A'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, itu Pak doanya. Kalau kita
searching ada tuh Pak ya, ini hadisnya insyaallah sahih diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. A'udzubika an usyrika bika gitu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat syirik kepadamu. Wa ana a'lam. Dan aku mengetahuinya, tahu aku itu syirik. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah sementara aku tahu itu syirik, jangan sampai aku lakukan ya Allah. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah lima la a'lam, dari perbuatan syirik yang tidak aku tahu. Kadang-kadang enggak tahu apa rupanya perbuatan itu syirik ya kan, enggak tahu, enggak sadar kadang. Jadi kalau Allah baca doa ini Pak, insya Allah ya akan diampuni oleh Allah kesalahan kita dalam perbuatan syirik, karena kita sudah memohon ampun ya dari dosa syirik yang tidak kita ketahui. Ya kan, tiba-tiba kita melakukan sesuatu tidak tahu bahwa rupanya syirik. Nah, kalau awal baca doa ini Pak, kalau sudah kita baca doa ini, insya Allah Allah ampuni, karena Allah mengampuni ya setiap dosa kalau kita senantiasa memohon ampun. Ini luar biasa doa ini Pak ya. Ini ada ulama yang mengatakan ini doa yang sempurna, atau istilah awalnya doa sang jagat dari perbuatan syirik itu. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al-kamilin wa imma dhaifun. Ini terkait syirik besar. Syirik besar itu ya boleh jadi ma'dumun, tidak ada gitu ya. Ma'dum itu artinya hilang. Fi qulubil mu'minin, pada hati-hati orang-orang yang beriman, al-kamilina, yang sempurna keimanannya, wa imma, atau boleh jadi dhaif, lemah ya. Ada memang dorongan untuk berbuat syirik besar itu tapi lemah. Nah, berbeda dengan syirik kecil. Syirik kecil inilah yang banyak menimpa manusia. Maka salah satu solusinya Pak, kita mempelajari memang apa saja yang termasuk syirik-syirik kecil, contohnya bagaimana, apa saja yang termasuk syirik besar, contohnya bagaimana gitu kan. Nah, kemudian kita memperbanyak doa, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk kita menjauhi syirik itu. Dan kalau seandainya kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik itu tanpa kita sadari, tidak tahu bahwa rupanya syirik itu ya, kalau awak baca doa itu Pak, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita karena kita sudah mohon ampun kepada Allah dari syirik yang tidak kita ketahui. Kalau terjatuh juga kita ke dalam perbuatan syirik tersebut, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian apa korelasi hadis ini? Hadis tentang perkara yang sangat ditakutkan oleh Nabi, yaitu syirik ini, terhadap bab yang kita bahas. Nah, bab yang kita bahas tentang apa? Babul khaufi minasyirik, bab takut dari perbuatan syirik. Jadi apa korelasinya? Maka beliau mengatakan anna fihi, sesungguhnya dalam hadis ini terdapat al-khaufa minasyirikil asghar, terdapat anjuran untuk takut dari perbuatan syirik kecil. Kama anna fil ayataini qablahu, sebagaimana pada dua ayat yang sebelumnya, al-khaufa minasyirikil akbar, yaitu anjuran untuk takut dari syirik besar. Itu surat ya An-Nisa ayat 48 dan 116, dan surah Ibrahim ayat berapa Pak? Ayat 35 tadi. Jadi dua ayat yang sebelumnya yang telah pernah kita bahas itu anjuran untuk takut dari syirik besar, dan hadis ini secara khusus ya anjuran untuk takut dari syirik kecil. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal babu, dan bab ini ya, bab tentang anjuran untuk takut dari perbuatan syirik, syamilun lin nau'aini, mencakup ya, meliputi ya kedua jenis syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, maka kedua-duanya harus takut kita. Kalau seandainya syirik kecil amat sangat ditakutkan oleh Nabi, tentu ya lebih utama lagi beliau akan sangat takut
dari ya perbuatan syirik besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma yustafadu minal hadis. Ini penting Pak ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini ya, bahwasanya Nabi sangat amat takut ya dari perbuatan syirik kecil, yaitu diantaranya riya. Jadi apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis itu? Pelajaran yang pertama, syiddatul khaufi minal wuqu'i fi syirkil asghar. Besarnya rasa takut Nabi, Bapak Ibu. Jadi dalam hadis ini ya, Nabi menunjukkan bagaimana besarnya rasa takut beliau dari terjatuh pada syirik kecil. Wadzalika min wajahain, ini bisa dilihat dari dua sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Dalam sisi yang pertama, Rasulullah SAW itu sangat takut betul ya dari terjatuh, dari mengerjakan perbuatan syirik kecil itu dengan takhawufan, dengan rasa takut yang sebenarnya, yang betul-betul takut gitu ya. Syadid itu betul-betul takut, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, asani yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'i fi shalihin al-kamilin. Jadi yang pertama, beliau takut terjatuh untuk diri beliau sendiri gitu ya. Kemudian juga beliau takut, khawatir ya dosa syirik kecil itu terjatuh ke dalamnya orang-orang saleh yang sempurna keimanannya. Faman dunahum, dan yang di bawah mereka tingkatan kesolehannya, min babi aula, tentu lebih utama gitu kan. Jadi kalau seandainya Nabi takut tertimpa syirik kecil untuk diri beliau dan juga takut tertimpa syirik kecil untuk orang-orang soleh, tentu orang-orang yang kurang soleh seperti ya saya ini ya, contohnya juga kan masih kurang juga, masih belajar gitu ya. Tentu kita ya lebih takut lagi gitu kan. Orang soleh saja ya kan, karena dalam hadis ini Pak, alaikum atas kalian. Kalian dalam hadis ini siapa Pak? Asbabul wurud. Hadis ini para sahabat. Dan sahabat adalah manusia yang keimanannya ya jauh di atas kita, para sahabat itu. Ya kan, apalagi para sahabat, para khulafaur rasyidin yang 4 itu kan, pembesar para sahabat, Abu Bakar, ya kan, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu mereka sangat luar biasa imannya. Jadi mereka saja Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku. Karena hadis ini Pak pertama kali muncul atau asbabul wurudnya, sebab munculnya hadis ini tentu ya kronologisnya untuk para sahabat. Artinya para sahabat saja Nabi takut terkena syirik kecil, apalagi apalagi kita yang level tingkatan keimanan kita tentu jauh lebih kecil daripada mereka, jauh lebih lemah gitu ya. Ya mudah-mudahan saja Allah kuatkan iman kita, Allah selamatkan kita Pak. Ya. Nah, mungkin kita sama dengan sahabat, namun kita berusaha untuk mencontoh mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, syiddatu syafqatihi sallallahu alaihi wasallam, besarnya ya empati kepeduliannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, terhadap umatnya. Wa hirsihi ala hidayatihim, dan bagaimana Nabi ya begitu bersemangat untuk memberikan hidayah dengan izin Allah gitu ya, memberikan petunjuk, bimbingan, wa nusihi lahum, dan memberikan nasihat kepada mereka, kepada umatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amat cinta kepada umatnya. Lantaran karena cinta dan perhatiannya kepada kita Bapak Ibu, beliau sampaikan hadis ini ya, supaya umatnya tidak terjatuh ke dalam syirik kecil ini, karena ini sangat luar biasa. Karena dalam hadis yang lain Pak, ini hadis yang pendek ya, kalau kita baca kelanjutan hadisnya atau dalam riwayat yang lebih panjang, ini sangat luar biasa Pak. Jadi dikatakan seperti ini yang pernah kami hafal ya, akhwafu ma akhafu alaikum syirk fasuilanu faqala syirkul asghar ya. Qala Allah Ta'ala yaumil qiyamah
nanti ya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang berbuat syirik ya, kepada orang-orang yang riya di dunia, idhabu ila ma kuntum turabuna fi dunya hal tajiduna minhumul jaza. Jadi orang-orang yang berbuat syirik kecil Pak, riya di dunia ini kalau tidak bertobat ya. Ini kalau tidak bertobat ya. Nanti ya kata Rasulullah di hari kiamat ini, kelanjutan hadis ini, di hari kiamat akan dipanggil, akan diusir oleh Allah. Idhabu, pergi kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku, ya kan? Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepadanya, yang kalian ingin pujiannya dalam beribadah kepada-Ku. Ya. Hal tajiduna minhumul jazaa? Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari orang itu? Yang ngasih kalian pahala itu Allah, Aku, kata Allah. Jadi kenapa kalian minta pujian manusia? Jadi kalau seandainya dahulu di dunia kalian beribadah untuk mendapatkan pujian manusia, udah enyahlah kalian cari pahala, cari surga dari manusia yang kalian harapkan pujiannya ketika di dunia. Tidak bisa manusia waktu itu tidak bisa mengapa gitu. Nah, ini Bapak Ibu bahayanya syirik kecil itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna syirka yang qasimu ila akbar wa asghar. Syirik itu terbagi kepada syirik besar dan syirik kecil. Nah, ini ijtihad ulama Pak ya. Berdasarkan dalil yang ada, jadi disimpulkan oleh para ulama, jadi syirik itu ada yang besar dan yang kecil Pak. Fal akbaru, dan maka syirik yang besar itu adalah huwa, yaitu dia adalah an yusawwiya ghairallah, seseorang menyamakan selain Allah billahi dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Jadi syirik besar itu Pak, seseorang menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara yang merupakan khusus hanya untuk Allah. Jadi ada 3 Pak perkara khusus bagi Allah. Yang pertama dalam hal ya perbuatan Allah atau rububiyah Allah. Seperti Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan rezeki, kan gitu. Allah yang mengetahui perkara gaib, Allah yang menetapkan jodoh manusia masing-masing. Jadi kalau ada orang yang mengklaim mengaku bisa melihat jodoh seseorang, apa ya? Ya, yang belum dapat jodoh sini ya. Kita tebak nanti jodohnya. Ini mbah dukun apa ya? Sehingga dalam Islam itu Pak sangat ya dilarang betul keyakinan khurafat, kesyirikan yang seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apalagi yang merupakan kekhususan bagi Allah, sesuatu yang khusus bagi Allah, yaitu dalam ibadah.